Gotta get up, gotta face all the storms we're up against, stand up, moving past the darkest night we've ever been, and I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end.
永远不放弃，因为耶稣在我心里。双手坚信，相信我们永远有耶稣，给我们的力量。我要永永远远将生命的名，我要高声呼喊耶稣的生命。我是有他，将心在我身边，充满希望的明天。只有耶稣，只有他，只有耶稣给我们力量。只有耶稣，只有他给我们的力量。只有耶稣，只有他，只有耶稣给我们力量。只有耶稣，只有他给我们的力量。嘿呀嘿呀嘿呀嘿，嘿呀嘿呀嘿呀嘿呀，嘿呀嘿呀嘿呀嘿，给我们的力量，给我们的力量，给我们的力量。Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau semua kita hidup rukun bersama, karena berkat Tuhan akan dicurahkan atas kita. Amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama.
telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh merasakan semua kebaikan, semua kepemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang sungguh luar biasa. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku, antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Dua Roh Allah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembut, kesetiaan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagiku. Engkaulah harapan kami Tuhan, Engkaulah penolong kami Yesus. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selamanya. Besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Dua Roh Allah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembut, kesetiaan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagiku. Yes, kami butuh Firman-Mu Tuhan, penolongku. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selamanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagiku. Engkaulah harapan kami Tuhan, ya Yesus. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selamanya. Firman-Mu Tuhan, berita bagiku. Kami perlu Firman-Mu Tuhan yang menerangi setiap langkah hidup kami Bapa. Ya Yesus, Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan Firman-Mu Tuhan, pelita bagiku. Harapanku, penolongku.
sini ku rasakan urapanmu, ulurkan tangan kasihmu, ku rasakan jambahanmu, ku rasakan jambahanmu, ku rasakan jambahanmu. Hujaniku dengan apimu, dengan anginmu, berhembuskan di hatiku. Hujaniku pengampunanmu, kesembuhan, Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu, ulurkan tangan kasihmu, ku rasakan jangan. Kami rasakan hujan pada saat ini Tuhan. Jadiku dengan apimu, dengan anginmu, berhembuskan di hatiku. Hujaniku pengampunanmu, kesembuhan, pemulihan. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu, ulurkan tangan kasihmu, ku rasakan jangan. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu. Kami rasakan urapanmu, ulurkan tangan kasihmu, ku rasakan jamah.
Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa Engkau memulihkan setiap dari kami. Come down, Holy Spirit, come down. You're running to me, come down. Engkau hadir Roh Kudus di setiap umat-Mu. Come down, Holy Spirit, come down. You're running to me, come down. Memulihkan setiap waktu. Roh-Mu yang membebaskan. Come down, Holy Spirit, come down. You're running to me, come down. Yes. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu. Oh, come down, Holy Spirit, come down. You're running to me, come down. Oh, come down, Holy Spirit. Come down, Holy Spirit, come down. You're running to me, come down. Kau hadir tengah-tengah kami. Memberikan kami pengharapan. Come down, Holy Spirit, come down. You running to me, come down. Angkat tanganmu, katakan, Roh Kudus hadir di sini. Ku rasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya di saat kami menyembah Engkau, Engkau sedang merestorasi setiap sifat kita. Ajari kami makin hari, makin memiliki kasih. Ajari kami makin hari, makin dewasa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Ubah hati kami seperti Engkau. Jadikan kami alat-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi setiap kami. Ajari kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu
Aku bimbang dan hilang jalanku. Kau ada di sisiku, dan aku takut di dekatmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh. Dan pertumbuhan kami akan menjadi sehat. Sehat di dalam rohani. Ajari kami makin hari makin dalam mengerti kehendak-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari kedagingan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah bersama saya katakan amin. Shalom. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan dengan sebelahmu, engkau adalah pemenang dan lebih dari pemenang. Masa depanmu cerah dan penuh harapan. Kau naik-naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. 1 menit buat dia. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saudara bangga menjadi orang percaya. Saudara bangga menjadi anaknya Tuhan. Allah kita itu hidup. Allah kita sangat-sangat dahsyat. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Shalom, shalom. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang kesatuan keluarga yang berdampak. Saudara, ini adalah suatu doa dari kami selaku hamba Tuhan di sinode yang mendapatkan visi dari Tuhan bahwa kesatuan keluarga yang berdampak itu menjadi sebuah kerinduan Tuhan. Selama 2,5 tahun kami berdoa, Tuhan mentanamkan bahwa kesatuan keluarga itu menjadi sebuah kerinduan Tuhan. Amin, saudara. Tanpa kesatuan, maka Allah tidak akan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, hari ini saya akan membawakan satu sosok. Sosok ini sangat penting korelasinya dengan kelahiran Kristus. Dia adalah bernama Yusuf. Yusuf adalah imam yang berdampak keselamatan bagi para umat atau para keluarga. Mari kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Saudara, banyak orang Kristen yang bingung dengan ayat ini, yang mana dikatakan tunangan tapi kok sudah dikatakan suami, istri. Saudara, tradisi bangsa Israel bahwa tunangan itu sudah dianggap suami dan istri, tetapi tidak melakukan hubungan suami dan istri. Maka dari itu saudara,
keteladanan Yusuf sebagai ayah Yesus di dunia, saudara. Allah yang kita sembah yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah memilih Yusuf untuk menjadi ayah. Ayahnya Yesus. Ayah biologisnya Yesus. Alkitab menyatakan kepada kita dalam Injil Matius bahwa Yusuf adalah seorang yang jujur. Saudara, kata jujur ini sangat-sangat didampakkan pada akhir zaman ini. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, banyak orang yang dikatakan sukses tanda kutip, tapi kejujurannya masih dipertanyakan. Tetapi di dalam Alkitab mencatat bahwa Yusuf adalah orang yang jujur. Perlakuannya terhadap Maria tunangannya menyingkap bahwa ia adalah seorang pria yang berintegritas. Pria yang benar, pria yang peka. Artinya peka bagaimana dia bisa mengerti apa yang menjadi kehendakan Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kerap kali kita menjadi orang yang tidak peka sehingga kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Kita selalu mendominasikan diri kita menjadi apa yang kita mau. Kekristenan banyak yang gagal, kekristenan banyak yang keliru karena sudut pandang yang salah. Merasa bahwa dirinya yang paling benar. Dengan barometer dia mempunyai kesuksesan di dalam bisnisnya, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Tetapi ketika Maria mengatakan kepada Yusuf bahwa ia sedang mengandung, saya percaya mungkin Yusuf mendengar dia mengandung, mungkin dia akan syok berat, saudara. Bagaimana seorang tunangannya tiba-tiba mengatakan dia hamil, saudara. Saudara, ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Dan Yusuf memiliki semua alasan untuk merasa terhina. Mungkin di komunitas mengatakan, bagaimana kamu punya pacar? Bagaimana kamu punya tunangan yang hamil sebelum menikah dengan sah? Saudara, Yusuf tahu bahwa anak yang mengandung itu bukan anaknya. Dia sangat yakin dan dia sangat tahu bahwa itu bukan dari dia. Dan ketidaksetiaannya Maria jelas membawa stigma sosial yang buruk. Tanpa Yusuf mengerti bahwa ini adalah pekerjaan dari Allah, dia menstigmakan seolah-olah Maria melakukan perselingkuhan. Ketidaksetiaan Maria jelas membawa stigma sosial yang buruk. Yusuf tidak hanya berhak untuk menceraikan Maria di bawah hukum Yahudi. Dan di hukum bangsa Yahudi, kalau ada wanita hamil sebelum menikah, dia harus dihukum dan dirajam dengan batu sampai mati, saudara. Walau reaksi awal Yusuf, saudara, adalah berniat untuk memutus pertunangan, tapi ia melakukan hal yang tepat. Dia tepat sebagai yang dicatat di dalam Alkitab. Dia adalah seorang pria yang jujur, di mana dia memperlakukan Maria dengan kelembutan hati, saudara. Kekristenan yang sejati harus memiliki kelembutan hati. Maka dari itu Tuhan mengatakan kasih itu sabar, bukan
mewakili satu saja saudara. Satu pengertian. Tetapi kasih yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu mengampuni. Saudara, pada waktu Yesus sebelum lahir, dasar kasih itu sudah ada di dalam kehidupan seorang Yusuf. Yusuf tidak ingin menyebabkan Maria menjadi malu karena ada kasih, saudara. Karena itu dia memutuskan untuk melakukan secara diam-diam untuk menceraikan Maria. Sebelum dia berjumpa dengan malaikat, saudara. Akan tetapi Allah mengirimkan malaikat kepada Yusuf untuk membuktikan bahwa Maria dan meyakinkan Maria itu hamil karena kehendakan Allah. Saudara, maka Allah menghendaki Yusuf supaya menikahi dengan seorang wanita yang sudah hamil. Dan Yusuf, saudara, saya percaya kalau dia mempunyai sudut pandang sebagai orang dunia, maka dia merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang aib di mata dunia. Tetapi sudut pandang Yusuf berubah setelah dia berjumpa dengan malaikat melalui mimpi, bahwa anaknya yang di dalam rahim Maria dari Roh Kudus. Saudara, betapa dahsyatnya Allah. Bagaimana dia bisa mengucapkan sepatah kata supaya Maria mengandung tanpa melalui persetubuhan. Yusuf berubah. Sudut pandangnya berubah, paradigmanya berubah setelah dia berjumpa dengan firman yang masuk dalam hatinya. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada setiap saudara, pada waktu saudara mendengarkan firman, firman itu menyentuh hati saudara, itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara dan dia akan mengubah karakter saudara dan saudara akan menjadi orang yang mempunyai paradigma dengan sudut pandang ilahi. Saudara, Rasul Paulus dari asalnya benci dengan orang Kristen. Dia tidak senang dengan orang Kristen. Dia bantai, dia bunuh. Pada saat dia berjumpa dengan Allah dan firman-Nya, maka kasih itu mengubah dia. Amin. Saudara, peristiwa Natal ini tidak dilepaskan dari figur Yusuf sebagai seorang ayah dan sebagai mentor kehidupan. Mengapa? Penulis Injil menggambarkan bahwa Yusuf sebagai orang yang sederhana dan Alkitab mencatat dia adalah tukang kayu. Ia juga digambarkan sebagai seorang laki-laki yang tulus. Tetapi saudara, dampaknya setelah dia mengalami berita yang buruk, dia tetap punya kasih. Dia tidak mau mempermalukan Maria. Kasih itu mengubah segala-galanya. Amin. Tanya sebelahmu, kamu punya kasih enggak? Amin. Punya enggak? Kerap kali kita kehilangan kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati.
Kasih itu tak mementingkan diri sendiri. Kasih, sabar hati, kasih, murah hati, kasih, lemah lembut, kasih, penuh pengharapan. Sekali lagi. Kasih, sabar hati, kasih, murah hati, kasih, lemah lembut, kasih, penuh pengharapan, saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Amin, saudara. Tanya sebelahmu. Kasih, sabar hati, kasih, murah hati, kasih, lemah lembut, kasih, penuh pengharapan. Angkat kedua tanganmu. Saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara, ada 3 hal yang saya perlu sampaikan kepada saudara dengan cepat. Tetapi saya perlu menggarisbawahi. Ada 3 keunggulan Yusuf sebagai seorang laki-laki, sekaligus sebagai imam, selaku kepala keluarga yang berdampak bagi bangsa-bangsa, saudara. Yang pertama, Yusuf memiliki integritas. Saudara, integritas itu bicara tentang kejujuran. Hari-hari ini banyak orang Kristen kehilangan integritas. Hari-hari ini banyak orang Kristen hanya outernya Kristen, tapi innernya bukan Kristen. Luarnya, packagingnya Kristen. Kita bisa memuji, kita bisa berdoa, tapi esensinya, saudara, apa yang saudara lakukan, baru saudara bisa menilai ini Kristen. Allah menghargai integritas Yusuf. Saudara bisa membayangkan, dia mempercayakan kepada Yusuf sebuah tanggung jawab yang besar, yaitu anaknya Allah dipercayakan kepada Yusuf untuk dibesarkan. Apa enggak dahsyat, saudara? Yusuf dipercaya oleh Allah Bapa untuk merawat Yesus sejak bayi sampai dia dewasa. Sesuatu yang tidak mudah. Saudara mempercayakan anak saudara kepada orang lain. Betul nggak, saudara? Saudara bisa bayangkan bahwa Allah melihat ke bawah
ke bumi, dia melihat ada sosok manusia yang bernama Yusuf. Yang punya integritas, dipercaya untuk mendewasakan Yesus. Yusuf dapat bersikap tegas. Dia bisa menolak atas hadirnya kehamilannya Maria. Tapi dia tidak lakukan. Karena dia sudah berjumpa. Yang pertama, dasarnya dia punya integritas. Dan yang kedua, dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara, perjumpaan itu akan mengubah. Karena setiap perjumpaan, saudara akan mengalami cinta. Saudara akan cinta dengan dia. Karena perjumpaan itu, melalui perjumpaan, saudara akan dilawat oleh Tuhan. Saudara yang sakit mengalami perjumpaan, disembuhkan. Saudara melakukan dosa, dilawat oleh Tuhan. Melalui perjumpaan, saudara dibebaskan. Saudara ditebus dosa saudara. Karena dia terlebih dahulu cinta saudara. Pertanyaannya, apakah saudara cinta Tuhan? Coba renungkan. Sudahkah saudara sebagai orang Kristen yang tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma sebagai manusia, dan setelah menjadi manusia, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena apa? Dia cinta dengan saudara. Apakah saudara punya cinta dengan dia? Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, berapa banyak kita mengecewakan Tuhan di saat-saat saudara sedang dibentuk karakter. Cinta saudara pudar, cinta saudara leleh, cinta saudara hilang, saudara kehilangan kasih. Di saat saudara dibentuk karakter saudara, di saat saudara menghadap persoalan, cinta saudara hilang. Allah punya agenda dalam hidup saudara. Kalau dia sedang mendidik saudara melalui persoalan, tetap dia cinta sama saudara. Supaya apa? Kita seperti dia. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mungkin saya akan menjelaskan bahwa kata tulus, saudara, di dalam bahasa asli tulus ini mempunyai pengertian yang sangat dalam, saudara. Alkitab mencatat bahwa Yusuf adalah orang tulus. Kata tulus itu bicara tentang kepolosan, kemurnian, kekudusan, dan kebenaran, saudara. Jadi kalau orang katakan tulus itu, ada yang mengatakan orang ini tulus. Tapi tulus yang dimaksud Tuhan, hati yang murni.
Di dalam bahasa asli dikatakan diakios, itu artinya murni, bersih. Tidak ada kiri kanan, tidak ada. Saya rindu setiap saudara untuk menikmati hadirat Allah. Kalau saudara bisa manunggal dengan Allah, itu tandanya saudara diakios, saudara murni. Kemurnian itu yang membuat Allah mempercayakan Yusuf untuk mendewasakan secara jasmani Yesus. Yang kedua, saudara, Yusuf memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mengapa Alkitab mengatakan Yusuf punya dekat dengan Tuhan? Karena saudara, Yusuf mau mengambil sebuah keputusan, dan keputusan itu walaupun tidak menyakitkan Maria, dia diam-diam mau menceraikan pelan-pelan supaya tidak dipermalukan. Tandanya, ciri-cirinya, orang ini hatinya tulus. Orang yang hatinya tulus, dia bisa manunggal dengan Tuhan. Alkitab membuktikan bahwa dia mengalami perjumpaan dengan malaikat melalui mimpi. Berapa banyak di dalam hidup kita ini sering kita mengambil keputusan yang salah. Karena apa? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena kita mau apa yang kita rasa benar. Saudara, hati-hati. Kalau kita rasa benar, itu belum tentu benar. Tapi kalau firman, itu pasti benar. Orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar pasti baik. Yusuf dekat. Dia peka. Dia mengerti apa yang menjadi kehendakan Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen pada akhir zaman ini, dia tidak dekat sama Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang dia mau. Hari ini, saudara mau jadi orang sukses. Siapa yang mau jadi sukses? Lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan lakukan apa yang saudara mau. Pasti gagal, saudara. Karena apa? Seringkali kita tidak tahu bahwa hidup kita ini penuh dengan kedagingan, hawa nafsu, serakah, baru bisnis, sukses sedikit, waduh hatinya besar, tambah lagi invest, cari utangan, beli lagi, beli properti yang banyak, untungnya bisa banyak, akhirnya buntung, saudara. Karena apa? Manusia itu daging dan serakah. Tapi kalau Tuhan mengendaki, dia lembut. Roh Kudus kalau manunggal dengan saudara, saudara akan rasakan. Saudara akan melihat ada tiang awan, ada tiang api. Kapan suruh jalan, kapan suruh berhenti. Roh Kudus ada di dalam hati saudara. Amin. Roh Kudus hadir di... Ini adalah bait Allah. Pegang. Roh di sini. Amin. Di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Amin. Sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan dengan sebelahmu, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh
Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Jaga hati saudara. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan waspada, karena di situ akan terpancar kehidupan. Kerap kali kita tidak jaga, kita sering terpancing. Hari ini saudara, saya percaya setiap saudara yang menjaga hati dan merawat hati saudara dengan firman Tuhan, saudara punya hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Lakukan kehendakan Tuhan. Yang ketiga saudara, Yusuf memiliki ketaatan kepada Tuhan dan menentukan masa depan. Setiap ketaatan bisa menentukan masa depan kita. Kalau saudara taat dengan firman Allah dan saudara lakukan dengan benar, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau akan naik, tidak turun. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Taat itu penting, saudara. Kita sering tidak taat. Kita sering tidak setia. Makanya jalannya tertutup. Saudara, pada waktu saya mengalami krisis, semua jalan tertutup. Tuhan suruh saya lihat ke atas. Di atas ada jalan. Amin. Di saat saudara mengalami krisis, saudara bisa nyanyi ini enggak? Di saat saudara menghadapi persoalan, bisa nggak saudara ngomong, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Bisa nggak? Saudara bisa nggak? Di saat saudara mengalami krisis, di saat saudara mengalami persoalan, saudara bisa ngomong, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Beberapa minggu yang lalu saya bersaksi, saudara, pada waktu saya di Singapura, saya tidak boleh terbang 1,5 tahun. Dan tiba-tiba saya diminta oleh salah satu hamba Tuhan untuk mendoakan seseorang yang sudah koma 8 hari, saudara. Mengalami penyumbatan di kaki, bukan di jantung tapi di kaki. Koma 9 hari. Pada waktu saya masuk di ICU, saya melihat jalannya tertutup semua. Tidak mungkin bisa sembuh. Tidak mungkin bisa bangkit. Tidak mungkin karena saya pakai kacamata saya. Waktu orang itu tanya, tolong supaya dia bisa bangkit. Saya dalam hati saya kan bukan Tuhan. Dan saya tidak mungkin bisa ngomong, jangan takut, pasti bisa. Pas mati saudara. Tapi saudara, waktu saya doakan, saya ingat lagu ini. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saya percaya istrinya juga jalan buntu. Hamba Tuhan pun ngelihat jalan buntu. Tetapi saudara, dia benar-benar buka jalan. Setelah didoakan, 2 hari kemudian orang ini bangkit saudara. Dan dia sembuh total, pulang Indonesia. Mari kita bangkit berdiri. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibuka
bukannya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saudara pejamkan mata. Hari ini hari mujizat. Saya tidak peduli, saudara jangan peduli sakit saudara apa saja. Yang menentukan Tuhan, bukan dokter. Hari ini kita merayakan kelahiran Kristus. Lakukan kehendakan Tuhan. Tuhan katakan, miliki hati yang murni. Setiap hati saudara yang tidak murni, hari ini bertobat. Bahkan saudara berdoa, Tuhan tunjukkan jika aku ada salah, ada dosa terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami. Aku mau berubah. Jika tutur kataku tidak benar, aku mau berubah. Mulutku seperti pisau, aku mau bertobat. Setiap saudara minta Tuhan celikkan mata rohani saudara, supaya saudara mengerti apa yang sedang saudara lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara boleh angkat tangan. Setiap saudara tersentuh oleh firman, saudara juga boleh angkat tangan. Tuhan, ini aku mau berubah. Supaya hidupku berkemenangan. Supaya hidupku bisa manunggal dengan Kau. Ampuni segala kesalahanku. Ampuni segala dosaku. Aku mau berubah, aku mau bertobat dalam nama Yesus. Setiap saudara sudah mengadakan pemberesan. Dan ini akan berkelanjutan, Tuhan akan ingatkan saudara. Dan cepat ngambil sikap. Respon. Oh dia, aku salah, aku mau berubah, aku bertobat. Jika saudara lakukan berkesinambungan, saudara hari ini saudara akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Dimulai dari hati saudara. Saudara boleh tumpang tangan di mana saudara sakit. Oleh darah Yesus disucikan. Oleh darah Yesus disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setiap saudara yang mengangkat tangan yang tinggi, katakan, Tuhan itu aku. Aku mau berubah. Aku mau sembuh. Aku mau pulih. Jamah setiap tangan yang terangkat. Jamah. Pulihkan. Mari Roh Kudus jamah. Mari Roh Kudus pulihkan. Mari Roh Kudus mengalir. Mengalir. Tuhan Engkau jamah. Mari Roh Kudus jamah. Mungkin engkau sedang krisis ekonomi. Semua orang mengatakan kamu sudah habis. Tuhan sudah memberikan saudara modal, talenta. Tinggal saudara dekat sama Tuhan supaya saudara bisa mengeksplor talenta yang sudah Tuhan tanamkan kepada saudara sebagai modal saudara, dan saudara pasti berhasil.
Mari Roh Kudus jamah. Sembah dia, sembah. Sembah dia. Hari ini hari kemenangan. Hari ini adalah kelahiran Kristus di dalam hatimu. Buka hatimu. Tidak ada yang mustahil. Allah adalah Jehovah Rafa. Dengan iman percaya engkau sudah menerima kuasa pemulihan, kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan, engkau urapi hamba-Mu ini. Berkati. Tidak ada yang mustahil. Tuhan adalah Jehovah Rafa. Jangan takut. Terima urapan ini. Oh, Tuhan berkati. 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 Tuhan akan memberikan engkau kesembuhan secara total. Saat ini engkau terima urapan ini. Dalam nama Yesus Kristus engkau akan menerima pemulihan. Dalam nama Yesus. Bangkit. Mari Roh Kudus pulihkan. Roh khawatir, roh takut, aku patahkan dalam nama Yesus. Kau bici mata Tuhan. Oh, jamah Tuhan, pulihkan. Kau menerima kuasa pemulihan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jamah Tuhan. Pulihkan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama percaya.
Engkau tidak lagi terbelenggu. Engkau merdeka dari segala sakit penyakit. Jamah Tuhan, pulihkan. Jamah Tuhan. Pada saat kami mengurapi, Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pada saat Engkau menerima pengurapan ini, Engkau diberi roh. Roh yang ada padamu lebih besar dari roh dunia. Terima urapan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan, ucapkan syukur. Syaradamu, syarada. Uraba syakarada, syarada, shikirede, syarada. Uraba syarada, syarada, syarada. Yarada, bala. Sembah Dia, sembah. Uraba syarada, sembah Dia dengan roh. Sembah Dia. Aliran itu mengalir. Sungai kesembuhan terjadi. Menyembuhkan. Memulihkan. Aliran pemulihan terjadi. Oh yes Lord, yes. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara, para istri yang bersama suami datang, tumpang tangan atas suamimu. Katakan, jadilah engkau seorang imam yang bijaksana, mempunyai integritas, terus mengasihi istri dan anak-anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Berkat Abraham menjadi bagian dalam hidupmu. Para suami, tumpang tangan atas istrimu. Jadilah engkau penolong, pendoa bagi suami dan anak-anakmu. Mengasihi suami dan anak-anakmu seperti mengasihi dirimu. Jadilah istri yang tunduk bagi suamimu. Jika engkau bersama anakmu, tumpang tangan, berkati dia. Masa depanmu cerah. Karena firman Tuhan, kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ganjarannya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Diberkati seluruh aspek hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang luar biasa jika engkau takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau melakukan setiap kebenaran firman dalam nama Yesus Kristus. Sembah Dia. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai
Kami percaya Tuhan, kami aman, tentram di dalam hadirat-Mu. Kami tenang karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti, Allah yang tidak pernah telat, tulus karena selamanya tidak pernah berubah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya pada saat ini kami mengucapkan syukur untuk setiap firman yang sudah ditaburkan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan kami boleh diubahkan. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi masalah pada saat ini Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi setiap dari kami. Kami akan naik, tidak akan turun. Kami akan jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang menyediakan, memelihara setiap dari kami. Dan kami percaya kesembuhan, kelepasan, kemenangan sudah terjadi dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah memberikan firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya Kau terus memberkati kesehatannya, seluruh aspek kehidupannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Setengah dari kota ini akan dimenangkan lewat pelayanannya, kesehatannya. Dan kami percaya semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita lakukan perjamuan suci pada hari ini. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya. Yang memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik. Mari sebelum kita memberi persembahan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditabur bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu itu yang mengubah kami, yang mengajar, mendidik kami Tuhan, untuk terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Biarlah Tuhan Kau terus mengurapi, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh aspek hidupnya ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga mau memberi, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang memberi Tuhan. Karena kami percaya, kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Dan kami percaya Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan biarlah persembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati.
Divine
seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lain di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi dirimu. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanian, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah menantumu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.